Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sudni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, serta nikmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Perkenankan saya di sini akan menceritakan sedikit tentang berpijak dalam bermedia sosial pada era digital. Kalian semua tahu kan contoh media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, MiChat, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Tentunya semua kalangan dari mulai remaja sampai dewasa menggunakan sosial media ini. Dalam Imam Ahmad mengatakan salah satu tanda-tanda kiamat ialah tersebarnya pena. Yang dimaksud di sini adalah tersebarnya pena itu tersebarnya berita sosial media secara masif. Dampak positif media sosial yaitu memperluas jaringan pertemanan. Contohnya, kita yang tadinya tidak kenal dengan orang Sunda, orang Bali, orang Jawa, orang Kalimantan, dan lain sebagainya, sejak adanya sosial media, kita bisa kenal dengan mereka, bisa kenal makanannya, bisa kenal bahasanya, gitu. Walaupun melalui media sosial. Terus ada yang kedua, dampak positifnya itu membuka peluang bisnis. Kita bisa bisnis di sosial media, contohnya sosial media Shopee, Tokopedia, terus dan lain sebagainya, banyak lagi. Selain ada dampak positif, juga ada dampak negatif, teman-teman. Dampak negatif di sini yaitu pertama ada kasusnya bullying, yang kedua ada tindak kejahatan. Biasanya identitas kita itu dipakai untuk kejahatan, maksudnya misalnya kita itu mengekspos identitas diri kita, foto KTP kita, dan sama orang yang jahat tuh digunakan sebagai tindak kejahatan. Maka dari itu jangan sampai kalian menggunakan sosial media itu identitasnya itu boleh asli, tapi jangan sampai detail alamat rumah, apalagi sampai nomor telepon, gitu ya. Terus di sini ada etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, memfilter pertemanan. Artinya yaitu memilih pertemanan. Sebelum kita mengonfirmasi pertemanan, kita harusnya dibuka itu orangnya baik enggak, foto profilnya baik enggak, berhijab enggak, beragama enggak, gitu kan. Di filter lah menurut diri kita sendiri baik atau enggaknya. Terus yang kedua, jauhi perdebatan. Kita seharusnya saling menghargai lah di media sosial. Kalau pesan ada yang mengkritik kita, janganlah balas dengan kritikan, tapi balaslah dengan terima kasih sudah mengkritik saya, gitu. Dan itu menjauhi perdebatan, gitu ya kawan-kawan. Terus yang ketiga, jangan sesekali menyebarkan nomor telepon. Nih, kadang-kadang ada yang aku sebarin lah nomor teleponku biar banyak yang chat gitu. Itu jangan sampai, karena bisa digunakan untuk hal-hal yang tindak kejahatan yang lain, kawan-kawan. Terus yang keempat, pastikan akun Anda itu Anda sendiri yang memegang, bukan orang lain, kecuali
mereka artis, mereka kan sibuk, jadinya ada manajer atau apa yang memegangnya gitu. Tapi itu pun juga harus orang yang bisa dipercaya gitu ya. Terus di sini ada Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya keislaman orang, yang paling baik ialah orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya gitu ya. Medsos itu ibarat pisau bermata dua. Kenapa? Karena jika kita menggunakan medsos itu dengan baik, maka medsos itu akan menyelamatkan kita dari dunia kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menggunakan medsos itu dengan nggak baik atau buruk, itu maka akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk pula gitu. Terus ada etika menggunakan medsos, kawan-kawan. Yang pertama ada muraqabah, yang artinya itu percaya bahwa Allah itu mengawasi perbuatan kita. Terus yang kedua ada hisab, percaya bahwa setiap amal perbuatan, setiap perbuatan baik yang sebiji kurma atau perbuatan kesalahan sebiji kurma itu akan dipertanggungjawabkan di hari kelak gitu. Kita harusnya juga, walaupun kita di media sosial, kita harus juga berperilaku akhlakul karimah, bukan hanya di dunia nyata saja ya kawan-kawan. Terus ada istifadoh. Istifadoh itu sarana yang diambil hikmahnya. Terus ada bertanggung jawab. Terus selanjutnya ada menjaga batas pergaulan. Harapan saya, semoga teman-teman bisa membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jangan disamakan gitu, walaupun di media sosial itu sama gitu. Maksudnya nggak ketemu kita lah, nggak apa-apa lah berpuasa enaknya gitu. Jangan teman-teman. Semoga dari apa yang saya paparkan teman-teman bisa jelas dan paham, dan semoga bisa dilaksanakan ya teman-teman. Bukan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, harusnya diamalkan di dalam hati. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pantun mengatakan, mangan kupat bumbune santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.